Bapak Ibu semua, kita masuk pada bagian yang kedua dari diagnosis komunitas. Dan untuk melanjutkan topik yang sudah kita pilih, masing-masing peserta membuat satu diagnosis komunitas. Dan untuk memperkuat atau supaya kegiatan ini bisa berjalan, maka setiap peserta harus membuat tim yang merupakan anggota dari Vaskesnya. Bisa beranggotakan perawat, atau bidang, atau petugas-petugas lainnya, sehingga kemudian diagnosis komunitas ini bisa berjalan secara interprofessional collaboration. Bersama-sama kita akan memulai diagnosis komunitas, juga dengan saya sendiri. Saya juga akan memulai bersama-sama sehingga kita bisa share apa yang menjadi permasalahan. Dan teman-teman semua, untuk mencari topik supaya kita juga seragam, sebaiknya kita memilih dari topik-topik yang memang hangat dalam transformasi layanan primer. Misalnya 14 screening sesuai dengan siklus kehidupan bisa dijadikan sebagai topik-topik yang perlu kita dalami dalam diagnosis komunitas kita. Topik lain barangkali kita juga bisa mendalami indikator-indikator yang diharapkan oleh BPJS seperti prolanis yang terkendali, hipertensi, diabetes, atau topik yang memang permasalahan nasional seperti stunting. Bisa juga Bapak Ibu mengangkat permasalahan-permasalahan yang spesifik yang ada di kliniknya atau vaskesnya masing-masing. Hanya memang kami lebih menyarankan untuk tema-tema yang memang sedang menjadi program penting pemerintah. Dalam kuliah yang terdahulu telah dijelaskan mengenai slide ini, perbandingan atau analogi antara diagnosis perorangan maupun diagnosis komunitas. Dan di sini kita melihat bahwa setiap kegiatan di dalam diagnosis komunitas, fungsi-fungsi yang harus kita dapatkan atau tujuan yang kita dapatkan tergambar dengan analogi seperti ini. Kembali kami ingatkan, diagnosis komunitas ini kira-kira punya analogi sama seperti kita melakukan diagnosis individu, yaitu kita mulai mengenal klien atau komunitasnya. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah berpikir untuk menangani komunitas prolanis hipertensi, maka tentu saja kliennya adalah komunitas kelompok orang-orang yang hipertensi. Atau seandainya Bapak Ibu sedang berpikir untuk screening hipotiroid kongenital, maka tentu yang menjadi klien bisa ibu-ibu trimester pertama atau bayi-bayi yang sudah diketahui masa perinatal, itu bisa menjadi klien komunitas kita. Nah, setelah kita mengenali komunitas dan profilnya, kemudian topiknya apa yang mau diangkat. Misalnya apakah bayi-bayi terscreening semua, misalnya. Itu salah satu topik. Atau katakan ibu-ibu usia subur reproduksi diperiksa IVA atau diperiksa CA MAME, di screening buat CA MAME. Atau misalnya kelompok-kelompok yang hipertensi terkontrol tekanan darahnya atau terkontrol diabetesnya. Jadi kita memakai topik yang memang memang menjadi target ya, sesuatu yang memang mendongkrak atau punya daya ungkit terhadap program yang diharapkan oleh pemerintah bisa berjalan. Lalu kita masuk dalam anamnesis, mengumpulkan data-data sekunder yang tersedia, yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, barangkali juga riset-riset yang dilakukan baik spesifik di daerah yang sedang kita layani, atau mungkin juga berkaitan topiknya, atau mungkin riset-riset di luar yang kira-kira mempunyai populasi yang sama. Itu juga adalah bagian dari evidence-based medicine. Setelah itu kita rencanakan bagaimana pemeriksaan fisiknya. Observasi langsung ini bisa menggunakan kuesioner, bisa juga menggunakan pemeriksaan fisik betulan, misalnya kita tensi, periksa gula darah, dan sebagainya. Atau kita juga melakukan secara
pengamatan. Misalnya kita mau mengamati pola hidup, misalnya kita juga bisa melakukan observasi dengan pengamatan saja. Diagnosis kemudian dihasilkan sama seperti diagnosis pada individu, dan kemudian kita melihat apa faktor-faktor penyebab masalahnya. Bisa merupakan faktor etiologi atau faktor risiko. Sama halnya dengan diagnosis individual, maka kita melihat juga tentu saja apa yang sudah pernah diperiksa. Dan dalam hal ini kita melihat laporan tahun berjalan yang kita bisa membandingkan antara puskesmas, dinas kesehatan, angka kunjungan harian mungkin, dan nantinya kita juga akan melihat kebutuhan masyarakat atau komunitas. Tapi sebagai langkah awal dalam anamnesis, kebutuhan masyarakat atau komunitas itu bisa dilakukan secara kualitatif, mungkin dengan pemerintahan setempat atau dengan tokoh-tokoh setempat, untuk membantu kita mendapatkan topik yang lebih tajam. Dengan kita mewawancara mereka dan kita menganggap mereka sebagai representatif, ya, maka kita bisa lebih mempertajam lagi apa yang topik yang akan kita angkat dalam diagnosis komunitas ini. Pada tahap anamnesis komunitas, kita melihat data-data sekunder. Karena dari situ kita bisa melihat gambaran wilayah, misalnya bagaimana penanganan tertanganinya kasus-kasus tertentu. Juga mungkin kita bisa melihat dari puskesmas angka kunjungannya seperti apa, adakah kebutuhan masyarakat, kebutuhan komunitas tertentu, yang juga kita bisa peroleh dari data-data riset lain. Misalnya Riskesdas, Susenas, itu juga menggambarkan kebutuhan-kebutuhan spesifik masyarakat, kebutuhan sosial ekonomi misalnya, dan juga kita bisa melihat mungkin juga riset-riset lain atau pengamatan-pengamatan lain, atau kita mewawancarai petugas-petugas yang terkait yang di puskesmas misalnya. Kalau kita misalnya mau menelaah tentang masalah stunting, tumbuh kembang anak, mungkin petugas KIA bisa kita wawancara sehingga kita bisa mendapatkan insight pengamatan mereka sendiri tentang wilayahnya. Hasil dari diagnosis komunitas adalah suatu gambaran data yang terakhir, termutakhir mengenai kesehatan komunitas tersebut, tentu dengan masalah yang spesifik. Dan kemudian rekomendasi langkah-langkah untuk menangani masalah yang ditemukan di dalam diagnosis komunitas tersebut. Nah, Anda bisa berakhir di sini atau kemudian membuat sebuah laporan yang lebih baik, artinya mudah dibaca dan juga bisa dipublikasikan. Publikasi ini pun bisa bersifat ilmiah populer untuk konsumsi masyarakat atau komunitas tersebut, tapi juga bisa dalam bentuk ilmiah yang lebih luas, ya, untuk kepentingan ilmu pengetahuan tentunya. Itu merupakan hasil akhir, dan rekomendasi itu kemudian yang akan dibicarakan, didiskusikan selanjutnya dengan komunitas untuk kemudian mereka merespon apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sampai saat ini belum ada bentuk baku dari catatan medis diagnosis komunitas. Tapi kita bisa analogikan dengan catatan medis yang berlaku individu, yaitu ada bagian anamnesis, pemeriksaan fisik, juga ada pembahasan dan kesimpulan serta saran rekomendasi tata laksana. Dalam analisis tersebut, kita bisa memasukkan fenomena sebagai latar belakang, laporan-laporan data sekunder, maupun juga hasil wawancara yang sifatnya subjektif, ya, hasil wawancara mendalam tentang suatu problem di komunitas. Tentu saja sama seperti penelitian maupun juga data-data individu, data-data medis individu, maka ada kerahasiaan di dalamnya. Tidak semua hasil wawancara misalnya dalam penelitian bisa dipublikasikan.
responden punya suatu authority untuk menyetujui dan tidak menyetujui bagian tertentu di dalam suatu wawancara. Hal ini disadari dan setiap kali informed consent di dalam penelitian selalu akan disebut bahwa ini akan dipublikasikan dan kemudian responden sendiri berhak untuk menentukan mana atau tidak mana yang mau dipublikasikan. Analog dengan ini, karena ini merupakan sebuah diagnosis komunitas yang juga ada confidentiality, maka pendapat-pendapat subjektif pun tidak semuanya um, perlu dan bisa kita tuliskan. Sesuai juga apa yang diharapkan dari responden. Ini adalah bagian dari anamnesis. Atau lebih tepatnya bukan kita tidak menuliskannya, tetapi kalau kita menuliskan lengkap semua pendapat individu, maka kita harus merahasiakan. Merahasiakan isinya, merahasiakan juga siapa narasumbernya. Ataupun kalau ada orang yang ingin mengetahui, maka dia harus bisa dipercaya, kalau perlu mungkin dengan integritas, bahwa ini adalah kerahasiaan medis. Nah, itu adalah bagian anamnesis. Lalu pemeriksaan fisik kita bisa pengamatan kuantitatif maupun kualitatif. Pengamatan kuantitatif sendiri bisa dibagi atas juga misalnya mengisi kuesioner atau menjawab wawancara secara terstruktur, tapi juga bisa merupakan pemeriksaan fisik beneran. Nah, pemeriksaan fisik pastinya adalah sesuatu yang konfidensial. Pemeriksaan laboratoris juga konfidensial. Dan setiap pemeriksaan, baik itu hanya kuesioner maupun pemeriksaan fisik dan laboratoris, tetap akan mengandung identitas individu yang juga harus dirahasiakan. Pengamatan kualitatif seperti tadi juga sama ya, letaknya di anamnesis atau maupun letaknya di pemeriksaan suatu komunitas, tetap ada confidentiality karena memang tidak semua orang ingin atau mau atau setuju diketahui baik identitas dirinya maupun pendapat yang dikeluarkannya. Nah, setelah itu ada pembahasan dan kesimpulan dan saran rekomendasi. Sama seperti sebuah diagnosis, karena kita akan merekomendasikan tata laksana, maka tentu saja di dalam kita menganalisis komunitas, perlu sekali kita membuat secara terstruktur sistem-sistem dalam komunitas yang memungkinkan kita membuat rekomendasi. Sistem-sistem tersebut adalah sistem ekonomi, sistem politik pemerintahan, sistem pendidikan, sistem transportasi, sistem budaya, sosial budaya barangkali, yang mungkin perlu Anda gali lebih dalam lagi. Nah, ketika kita sudah mempunyai anamnesis terstruktur dalam sebuah komunitas, maka kemudian kita bisa menyusun sumber-sumber daya yang ada serta saran rekomendasinya. Saya kira secara analogi akan sama dengan sebuah diagnosis individu dan juga dalam kenyataan lapangan, diagnosis individu pun sangat bervariasi. Sehingga juga kita tidak perlu membakukan bahwa hal ini yang merupakan pakemnya diagnosis komunitas. Hanya yang perlu kita perhatikan bahwa data-data adalah konfidensial, penyimpanannya konfidensial, kemudian akses pada data juga harus terbatas dan orang-orang yang bisa mendapatkan akses terutama pada saat ini adalah tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun pada situasi tertentu kemungkinan sekali kita harus merujuk misalnya kepada pekerja sosial yang sepengetahuan saya bukan termasuk tenaga kesehatan. Itu bisa kita buka akses tersebut. Sama seperti mungkin untuk ranah hukum. Nah, mengapa kita perlu melakukan identifikasi permasalahan dalam suatu komunitas? Kembali ke ranah awalnya bahwa kita melihat masalah ini sebagai suatu masalah yang berisiko tinggi. Dan berisiko tinggi ini paling erat kaitannya dengan social determinants of health. Misalnya illiteracy, low economic income,
kemudian mungkin low education, inadequate housing, dan mungkin low family support, divorce, atau permasalahan pengasuhan anak. Itu semua adalah masalah-masalah social determinants of health yang penyelesaiannya pun tidak selalu pada dokter atau tenaga kesehatan, tetapi juga bisa diselesaikan bersama-sama dengan tenaga pekerja sosial, yang pada saat ini mungkin statusnya baru bisa kita temukan di dalam dinas sosial atau LSM-LSM yang membantu. Misalnya ada LSM yang membantu HIV, LSM yang membantu TB resisten obat, itu sudah konsisten bertahun-tahun. Mereka bisa dikategorikan sebagai pekerja sosial. Dan dalam certain level, dalam level tertentu, kita bisa mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan ya yang dibutuhkan baik pasien. Atau refugees, itu juga ada LSM-LSM yang memang statusnya seperti pekerja sosial. Ini anamnesis dalam analisis komunitas, itu uraian singkat mengenai masalah yang dipilih, topik yang dipilih, yang juga bisa didapatkan dari beberapa sumber data, selain data Vaskes, data FKTP atau Puskesmas, juga bisa merupakan data dari wilayah yang berkaitan, juga bisa merupakan data laporan dari Civitas Akademika yang melakukan penelitian, ada juga bisa merupakan suatu laporan saja dari Dinas Kesehatan baik kota maupun provinsi. Tadi sudah diungkapkan, anamnesis ini sifatnya adalah mengupas data-data baik sekunder ya yang sudah dibuat oleh instansi lain. Nah, data-data ini sendiri juga sudah mengandung arti atau makna konfidensial, karena nggak semua rumah sakit, klinik ingin datanya terekspos. Jadi diagnosis komunitas memang eksklusif milik dari fasilitas kesehatan. Sebatas kemudian itu mau diekspos sebagai suatu publikasi, itu masalah yang berikutnya. Nanti mungkin akan kita singgung pada saat pelaporan. Nah, pernyataan masalah dari komunitas juga bisa menjadi suatu anamnesis ya, yang kemudian kita buat dan kita yakinkan pada responden bahwa ini adalah konfidensial. Literatur review juga bisa menjadi bagian di dalam anamnesis. Metode dan hasil pemeriksaan fisik dalam diagnosis komunitas ditetapkan berdasarkan tujuan dan indikator yang mau dicapai. Contohnya, tujuan kita misalnya menurunkan angka rujukan non-spesialistik pada kasus hipertensi. Dan kemudian salah satu indikatornya adalah terkontrolnya tekanan darah di minimal 5% pada komunitas kita. Nah, dari tujuan dan indikator itu saja sudah terkandung ada data medis, yaitu kita melakukan diagnosis hipertensi, berarti hipertensi yang esensial, bukan hipertensi yang sekunder akibat DM misalnya. Kemudian ada data, selain data diagnosis, ada juga data pemeriksaan fisik, tekanan darah minimal. Mungkin juga ada gula darah. Nah, agregat dari data-data medis individu sudah menunjukkan bahwa itu perlu kerahasiaan. Dan kita harus mentreatmentnya sebagai suatu rekam medis. Kemudian itu barangkali kita bisa bikin agregatnya dengan kemudian tabel-tabel hasil dengan ada data inisial individunya. Tetap kemudian kita membuat itu sebagai suatu rekaman tersendiri. Nah, indikator maupun cara mencapai indikator tersebut atau metodenya itu memang suatu yang sudah ditetapkan dalam langkah-langkah awal. Ya, misalnya cara pengumpulan datanya, cara pemeriksaannya dan sebagainya. Itu sudah disusun di dalam metode. Sehingga nanti kita sudah mempunyai set akan mempunyai set data dan bagaimana rencana pengumpulan data tersebut.
Pengumpulan data di dalam diagnosis komunitas ini analog dengan pemeriksaan fisik. Nah, di dalam pengambilan data sendiri sebenarnya interchangeable, saling bertukar, bisa ini merupakan diagnosis fisik dan yang ini merupakan anamnesis. Karena sebenarnya data-data yang digunakan sebagai sumber bisa data primer maupun data sekunder. Jadi data sekunder, laporan dari Vaskes, itu pun data yang kita bisa gunakan sebagai bagian dari diagnosis komunitas. Misalnya dengan ide tadi, yaitu menurunkan angka rujukan non spesialistik hipertensi, maka salah satu datanya adalah data pasien hipertensi, berapa banyak kunjungan hipertensi dan berapa banyak pasien hipertensi. Sebuah vaskes pasti kalau punya data tersebut juga data yang konfidensial. Sekali lagi maka statusnya tetap status sebuah rekam medis diagnosis komunitas. Apalagi kemudian kalau kita mempunyai data primer. Data primernya adalah kita langsung menggali dari individu yang memang data-data medis. Bisa merupakan hasil wawancara, itu pun sudah kategorinya anamnesis yang merupakan data konfidensial bagi individu tersebut. Pemeriksaan fisik atau laboratorium semua juga bisa dijadikan agregat sebagai sumber data untuk melakukan analisis komunitas. Nah, selain data-data medis tadi, data-data di luar data-data medis tapi berkaitan, yaitu faktor-faktor risiko, baik faktor risiko individu maupun faktor risiko di luar individu yang spesifik keluarga maupun komunitas, itu pun juga hal-hal yang konfidensial dan itu bisa digali secara wawancara, secara pengamatan langsung dengan checklist misalnya, dan bahkan foto, video itu juga adalah bagian dari pengamatan langsung. Dan beberapa metode rekam medik tertentu mungkin bisa mengupload gambar dan bahkan video, sehingga kita mempunyai data yang lebih katakanlah lebih objektif, lebih terbuka untuk interpretasi. Kalau kita punya foto dan video, interpretasi kita tuliskan di bawahnya. Namun ketika hasil itu disajikan, maka orang lain pun bisa, kalau apalagi untuk publikasi ya, bisa memberikan sumbangan interpretasinya. Nah, inilah gunanya kita mempunyai sumber-sumber data, juga mempertahankan confidentiality, kita minta izin sama yang punya, dan kita melakukan tata laksana berdasarkan hasil-hasil pengamatan yang kita dapat. Kita sudah di ujung bagian yang kedua. Bagian pertama, Bapak Ibu sudah menentukan topik dan juga komunitasnya, dan sangat disarankan untuk mengambil topik dan komunitas yang sesuai dengan target-target screening di dalam transformasi layanan primer. Setelah kita menemukan, menetapkan, dan mendiskusikan bersama Vaskes, kemudian puskesmas setempat, dan fasilitator, maka diskusi kedua lebih banyak dengan fasilitator, bagaimana kita menemukan sumber-sumber data untuk dipakai dalam diagnosis komunitas tersebut. Nah, silakan berdiskusi secara asinkronus lewat WA group misalnya, dan juga mungkin teman-teman bisa sudah memulai ininya, format laporannya. Ya, karena laporan ini akan menjadi laporan kita, konsumsi kita internal di dalam kita kemudian mulai membangun namanya klinik SPKKLP di tempat wahana kita masing-masing. Selamat berdiskusi, selamat menemukan bagaimana kita akan mencari data untuk diagnosis komunitas kita.